Saudara-saudara yang terkasih, orang bijak itu tahu bahwa persiapan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Kita semua tahu bahwa kalau kita tidak menyiapkan apa yang kita butuhkan, maka hasilnya itu bisa bencana, sebuah kegagalan untuk kita. Kalau yang bertugas liturgi hari ini tidak siap, maka penampilan itu tidak akan baik. Atau nanti siap di menit-menit terakhir, orang bilang last minute. Begitu juga kalau mau bertarung di dalam pilkada, tentu ada persiapan. Ini orang bijak. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya persiapan untuk menyambut kerajaan Allah. Warta yang terpenting yang Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan, yang kita bisa rangkum di dalam keseluruhan Injil adalah warta tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berarti Tuhan datang. Tuhan datang di saat yang kita tidak tahu. Dan hari ini kerajaan Allah itu digambarkan sebagai sebuah pesta perkawinan. Kalau orang datang ke sini masih dapat lihat kemarin ada pesta perkawinan. Nah, katanya sebentar mau dilanjutkan lagi. Jadi kalau orang tanya apa itu kerajaan Allah, susah untuk dijelaskan. Tuhan Yesus hanya menggunakan ada begitu banyak simbol. Dan simbol yang paling lazim dipakai adalah kerajaan Allah itu adalah orang seperti datang di dalam pesta perjamuan nikah. Itu berarti sukacita, ada kegembiraan. Kalau kita berpesta, sebentar lanjutkan dengan pesta, ada kegembiraan. Dan kegembiraan itu ada karena apa? Apa yang membuat kita gembira? Pertama karena kita berjumpa, tetapi karena ada makan dan minum. Itulah kerajaan Allah. Kalau orang bertanya surga itu seperti apa? Orang tidak tahu juga bagaimana melukiskan surga. Tetapi jawaban yang sederhana, surga adalah di mana orang berkumpul makan dan minum. Makanya selalu ada gambaran perjamuan nikah abadi di surga yang dijanjikan bagi setiap orang. Tapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bijaksana. Kalau Tuhan itu datang, pengantin itu datang di saat yang kita tidak tahu, maka sikap yang dibutuhkan dari kita adalah kebijaksanaan. Bijak dilukiskan dengan ada 10 orang wanita yang datang, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bijaksana dia bawa lampu dengan minyak, yang bodoh dia cuma bawa lampu tetapi tidak membawa minyak. Jadi ada lampu, ada obor atau terang, tetapi ternyata itu saja tidak cukup. Mesti ada minyak yang membuat lampu itu bisa bertahan, sehingga gadis-gadis yang menunggu ini, biarpun pengantin datang tidak pada saat yang ditunggu-tunggu, gadis-gadis yang bijaksana yang punya lampu dan minyak mereka bisa bertahan dan masuk di dalam perjamuan itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak mau berpanjang-panjang tentang cerita itu, tapi saya mengajak kita untuk merenungkan 2 simbol ini. Ada lampu dan ada minyak. Untuk masuk di dalam kerajaan Allah menyambut Tuhan perlu ada lampu, ada terang. Ini pun sebuah simbol, saudara-saudara yang terkasih. Apa artinya lampu? Kita bisa melihat pada bagian lain Injil Matius. Matius pernah mengatakan, terangmu atau pelita tidak boleh ditaruh di bawah kaki Dian, tetapi harus ditaruh di atas
kaki gantang. Supaya apa? Supaya orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi terang atau lampu itu sebenarnya menjadi simbol perbuatan-perbuatan kita yang baik. Kalau Injil hari ini berbicara tentang persiapan, berarti gadis-gadis itu pertama-tama membawa lampu. Dan inilah yang pertama-tama mesti disiapkan untuk menyambut kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya apa yang kita buat bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang. Orang bisa mengalami buah dari perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ada banyak cara kita mengkonkretkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin 1000 daftar bisa kita buat, tergantung dari pengalaman kita. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ternyata lampu saja itu tidak cukup. Perlu ada minyak supaya lampu ini terus-menerus terbakar, supaya lampu ini terus-menerus bernyala. Ternyata di dalam menyambut kerajaan Allah, perbuatan-perbuatan baik saja tidak cukup. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Seperti lampu, ada saatnya di mana dia akan redup kalau tidak ada kekuatan dari dalam yang menggerakkan. Kita sendiri mengalami ada saat-saat di mana semangat kita untuk melakukan kebaikan itu juga kadang-kadang meredup. Ada saat di mana semangat kita, komitmen kita untuk sungguh-sungguh mengabdi Tuhan, ada saatnya dia meredup seperti lampu dan bahkan mati. Ada saatnya semangat kita untuk melayani umat di sini sebagai ketua stasi, sebagai pengurus stasi, bahkan sebagai imam, api semangat itu tidak terus-menerus menyala, tapi ada saatnya api itu meredup. Karena itu, berlaku bijaksana itu berarti belajar dari 5 gadis yang bijaksana. Selain mereka membawa pelita atau terang, mereka juga membawa minyak. Minyak itu juga sebuah simbol. Minyak itu bisa menyimbolkan ada sesuatu energi di dalam diri kita yang kita miliki, yang terus-menerus membakar semangat kita, mendorong motivasi kita, menguatkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika semangat untuk melakukan kebaikan, untuk melayani itu meredup, ada energi di dalam batin kita yang terus-menerus akan membakar. Kita bisa mengistilahkan dengan banyak hal. Mungkin yang dimaksudkan dengan minyak itu, itulah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Dan kasih itu menjadi energi batin yang selalu menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena kasih kepada Tuhan, maka kasih kepada Tuhan itu mendorong saya untuk mengatakan, ya Tuhan, saya siap sedia untuk melayani Engkau. Sehingga di saat semangat itu tidak ada, tetapi minyak kasih kepada Tuhan itu tetap menyala, tetap ada. Minyak itu bisa juga sebuah harta iman. Saya sebagai imam bisa melakukan banyak hal yang orang lihat bagus, Tetapi kalau yang saya buat itu, yang orang lihat bagus, tidak dilandasi oleh iman, oleh pengalaman iman, maka mungkin satu saat api semangat itu akan redup. Begitu juga pelayanan kita di gereja, kita bisa
secara kelihatan rajin datang ke gereja, ya. Jadi orang melihat ada pelita yang kita bawa, ya. Tetapi kadang-kadang pelita itu meredup. Tetapi ketika minyak iman itu ada di dalam diri kita, maka kita sebenarnya aman. Ya. Jadi ada semangat iman. Ya. Jadi ada minyak iman yang akan menjadi reserve bagi kita di saat tindakan-tindakan kita mulai meredup, di saat pelayanan atau komitmen kita masih meredup, ya. Dan kita masih bisa menambahkan ada begitu banyak istilah atau kualitas-kualitas hidup yang kita butuhkan sebagai minyak yang akan terus membakar, terus-menerus membakar api semangat kita untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan atas cara itu, saudara-saudara yang terkasih, maka kita menjadi orang yang siap sedia, orang yang siap, ya, ketika Tuhan datang, ya. Orang yang siap ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita, ya. Orang yang selalu siap sedia untuk masuk di dalam kegembiraan pesta nikah abadi di surga. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon di dalam perayaan Ekaristi supaya Tuhan membantu kita menjadi orang yang bijak, ya. Orang yang tidak hanya mengejar api itu, tidak hanya mengejar cahaya, ya. Tidak hanya mengejar perbuatan-perbuatan yang orang nilai itu baik, ya. Tetapi kita mau menjadi orang yang juga mengejar nilai rohani, nilai batin di balik itu. Pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, itulah minyak yang sungguh-sungguh menggerakkan kita, ya, untuk datang ke gereja, untuk melayani Tuhan, ya, untuk mengabdi Dia, ya, untuk melayani sesama dan melakukan begitu banyak perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mohon supaya kita boleh belajar menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Semoga demikian. Amin.